Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang pertama, saya amat bangga sekali melihat latihan pasukan pemukul reaksi cepat kita, PPRJ tadi. Dari darat kita lihat, dari laut bisa kita lihat, dari udara juga bisa kita lihat betapa sangat terintegrasinya, terpadunya kerjasama di antara darat, laut, dan udara, dan sehingga bisa memenangkan pertarungan di akhir tadi yang sudah kita lihat. Tetapi saya titip, jangan puas dulu, karena masih banyak sekali juga hal-hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita benahi, baik terutama di bidang alutsista kita yang mau tidak mau dengan teknologi yang perubahannya sekarang ini semakin cepat. Itulah yang harus kita ikuti. Saya sering bercerita mengenai perubahan global, perubahan dunia yang sangat cepat sekali. Kita baru belajar masalah internet, sudah keluar mobile internet. Mobile internet kita baru melihat apa ini yang namanya mobile internet. Kita pelajari, sudah nongol lagi yang berikutnya, artificial intelligence, mesin cerdas, yang ini juga harus kita ikuti. Perubahan-perubahan teknologi seperti itulah yang selalu harus diikuti. Jangan sampai kita ditinggal oleh negara yang lain karena penguasaan teknologi kita yang terlambat. Saya juga sering menyampaikan betapa perubahan ini betul-betul membawa gagasan-gagasan yang besar bagi dunia. Kita lihat coba Elon Musk yang gagasan besarnya SpaceX, bagaimana mengelola ruang angkasa. Manajemen ruang angkasa itu akan dikelola. Dia juga berbicara masalah hyperloop, memindahkan orang dari satu lokasi, satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Dia juga berbicara masalah Tesla, masalah mobil fantastik masa depan. Meskipun itu baru gagasan besar, tetapi kelihatan detail-detailnya sudah menuju ke arah sana. Inilah yang terus harus kita ikuti. Jangan sampai kita terlambat mengikuti perubahan teknologi yang ada di dunia, terutama di bidang IT. Coba kita lihat, baru beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan dengan pembayaran dengan PayPal. Sekarang sudah keluar lagi Jack Ma dengan Alipay. Membayar sekarang bukan cash, bukan kartu kredit, sudah mau ditinggal. Pembayaran nanti dengan smartphone atau mobile phone. Di mana-mana sekarang sudah mulai itu. Inilah perubahan teknologi, baik di alutsista dan kanan kiri kita yang harus kita lihat terus. Jangan kita terjebak pada rutinitas. Jangan kita terjebak pada hal yang linier, rutin setiap hari, monoton setiap hari. Kita harus melihat bahwa perubahan-perubahan ini begitu sangat cepatnya. Menurut saya, sekarang ini bukan urusannya
yang kuat mengalahkan yang lemah, bukan. Negara yang kuat mengalahkan negara yang lemah, bukan. Atau negara yang besar mengalahkan negara yang kecil, bukan. Ke depan coba kita lihat secara detail. Nantinya yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Siapa yang cepat dalam hal apapun akan mengalahkan yang lambat. Negara yang cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat. Perubahan-perubahan seperti ini harus kita pahami dan harus kita sadari. Di lingkup TNI, Tentara Nasional Indonesia kita juga harus terus melihat itu, memahami itu, mempelajari itu dari menit ke menit, karena perubahan itu detik ke detik, menit ke menit, minggu ke minggu, bulan ke bulan, selalu berubah terus. Inilah yang perlu saya ingatkan pada saudara-saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan masalah negara kita. Kita sekarang ini banyak, terutama dalam 8-6 bulan ini, banyak berbicara masalah kebinekaan, banyak berbicara masalah Pancasila, banyak berbicara masalah NKRI, banyak berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan kita. Sekali lagi, negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas, tab MPR jelas. Kalau kita masih goyang-goyang, miring-miring, hati-hati. Asing yang seneng, orang luar yang seneng. Kalau sosial media udah di negara manapun sekarang ini dengan keterbukaan mengalami semuanya. Ada fake news, ada hoax, berita fitnah, berita bohong, berita semuanya orang kena sekarang ini. Sekarang bagaimana kita mengurangi itu, meminimalisir itu, sehingga berita-berita yang tidak betul itu tidak sampai ke rakyat, yang kadang-kadang tidak disaring, kadang-kadang tidak ada klarifikasi, langsung dimakan mentah-mentah. Ini tugas kita bersama untuk membentengi negara ini dari kadang-kadang panasnya suasana karena kabar-kabar bohong seperti itu, kabar-kabar fitnah seperti itu. Dan semua kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, perdana menteri yang ketemu saya menyampaikan hal yang sama. Mereka menyampaikan, Presiden Jokowi, kalau media mainstream, koran, majalah, atau TV bisa kita ajak bicara. Tapi kalau media sosial, karena setiap individu bisa menyampaikan berita benar atau enggak benar, setiap individu bisa membuat blog, bisa membuat situs, bisa nge-tweet,
bisa Facebook, bisa buat vlog, semua individu bisa. Kalau itu disampaikan yang benar nggak apa-apa, yang positif nggak apa-apa, tapi kalau yang negatif itulah menjadi tugas kita untuk menyaring, mengklarifikasi, agar hal-hal seperti itu tidak sampai ke masyarakat dalam sebuah berita yang tidak produktif bagi bangsa kita. Jangan sampai tenaga kita ini, energi kita ini, saving energi kita ini habis hanya untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Saling fitnah, saling menghujat, saling menjelekkan, saling mencemooh, saling mendemo, saling menolak. Habis energi kita untuk itu. Orang lain sudah berpikir Tesla, SpaceX, Hyperloop, Alipay, kita hanya terjebak pada hal-hal yang menghabiskan energi, energi kita habis dan kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali saling curiga antara kita. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan saya lupa yang terakhir ini, TNI sekarang ini mendapat kepercayaan yang sangat baik dengan ranking yang sangat tinggi. Oleh masyarakat, dipercaya, ada public trust, rankingnya di sini tinggi sekarang. Saya titip kepercayaan itu kita jaga bersama-sama, karena membangun kepercayaan itu tidak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ini berjenjang dan lama. Jangan kepercayaan itu, public trust itu rusak gara-gara hal-hal yang sebetulnya bisa kita manage, hal-hal yang sebetulnya bisa kita hindari. Terakhir itu yang ingin saya titipkan. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas.